Salam buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara pada saat ini berada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Supaya kita dengan sukacita melaksanakan ibadah sektor di keluarga kita masing-masing dan bersukacita juga menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada ibadah sektor malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita lebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami dari hari ke hari, memberikan kesempatan kepada kami malam hari ini bersekutu dengan-Mu lewat ibadah sektor yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, lewat ibadah sektor ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk mengerti, memahami maksud firman Tuhan di tengah kehidupan kami, supaya firman itu benar-benar membimbing kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Inilah kami warga jemaah-Mu Tuhan, yang selalu merindukan Engkau bersabda. Berbicaralah lewat hamba-Mu, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita pada ibadah sektor minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-11 dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Judul perikop, Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut catatan Alkitab, Babel adalah kota tertua di dunia yang didirikan di masa Nimrod, seorang raja yang berkuasa di seluruh dunia pada waktu itu, yakni di antara zaman Nuh sampai ke Abraham. Menurut seorang ahli purbakala bernama Herodotus, menggambarkan kota Babel, kelilingnya 88 km, lebar 22 km, dibentengi tembok dengan tinggi 200 meter dan lebar 50 meter, dan 100 pintu gerbang. Di dalam kota didirikan 250 tugu yang akan dibangun hingga mencapai langit, dengan tujuan supaya nama mereka terkenal.
Di zaman Raja Nebukadnezar, Babel diperluas dengan tembok berlapis. Menara Babel dibangun untuk menyembah dewa Baal. Kalau ditanya, di manakah kota Babel dan menara itu pada zaman sekarang ini? Jawabnya adalah Babel dan menara Babel dulu sekarang sudah terkubur. Sudah tinggal hanya sebagai gundukan tanah bukit yang berada di daerah negara Irak. Sekarang Babel sudah terkubur ke dalam tanah sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Yesaya pada Yesaya 13 ayat 19 sampai dengan 22. Hingga kini para ahli arkeolog, ahli purbakala selalu berusaha untuk menggali bukti-bukti sejarah sekitar kota Babel di zaman dulu. Ibu bapak terkasih, pada zaman Raja Nimrod dahulu hanya ada satu bangsa dan satu bahasa di dunia ini. Disitulah manusia hendak mendirikan menara yang tingginya sampai mencapai langit. Untuk suatu alasan, yakni demi kesatuan dan persatuan mereka, supaya mereka tidak terserak dan supaya nama mereka terkenal. Sampai di sini, sampai dengan keinginan untuk persatuan dan kesatuan tidak ada masalah. Oleh karena kesatuan dan persatuan itu sangat perlu dan baik. Namun ketika rencana kesatuan persatuan itu ditujukan untuk menunjukkan kesombongan hati dan keangkuhan, tentu itu adalah kesalahan besar. Sebagaimana didengar tadi, supaya kita mencari nama, supaya nama terkenal. Itu jelas pikiran berajas pada keangkuhan dan kesombongan. Pembangunan Menara Babel bertujuan untuk popularitas, untuk nama terkenal dan supaya mereka tidak mendiami wilayah yang lain. Tentu hal itu saudara-saudara bertentangan dengan rencana Allah. Karena Allah berkata pada Kejadian 1 ayat 28, memberkati manusia itu dengan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Allah di situ berfirman supaya manusia berkembang biak dan memenuhi bumi ini. Mengapa Tuhan Allah tidak merestui rencana Nimrod ini? Karena Tuhan melihat pada diri Nimrod kesombongan dan keangkuhan, yakni dari perkataan yang menyebut supaya nama kita terkenal, bukan nama Tuhan yang akan terkenal dan dimuliakan lewat pembangunan menara yang direncanakan oleh Nimrod. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan Tuhan akan menggagalkan rencana Nimrod dengan cara mengacaukan rencana itu lewat pengacauan bahasa. Itulah awal kegagalan pembangunan Menara Babel tersebut. Karena mereka tidak saling mengerti, tidak saling paham. Kemudian muncullah berbagai ragam bahasa di dunia ini, berbagai bahasa yang tidak saling memahami, dan manusia itu pun berserak ke seluruh dunia. Timbullah berbagai bangsa di dunia ini. Sejak itu Babel diartikan dengan kacau balau, bahkan menjadi awalnya Babel disebut sebagai lumbung dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mendengar cerita Babel ini kita boleh menyimpulkan dengan kesimpulan singkat bahwa bila ada kesatuan dan persatuan serta kesepakatan manusia untuk menentang kehendak Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan menggagalkannya. Dan pembangunan sebuah tugu sebagai satu proklamasi keangkuhan tentu itu tidak akan menjadi berkat bagi orang yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini kita diajak untuk melihat dua hal pokok besar yang perlu untuk kita renungkan, yang perlu direnungkan oleh kita semua. Kesepakatan untuk melawan Tuhan serta kesombongan dan keangkuhan. Lalu pembangunan tugu untuk siapa dan demi apa? Nomor satu,
kesepakatan dan rencana melawan kehendak Tuhan. Rencana melawan Tuhan adalah suatu kekonyolan bagi manusia. Sebab hal semacam itu pasti tidak disukai oleh Tuhan. Sebenarnya satu bahasa, satu bangsa, satu rencana adalah sesuatu yang baik. Seperti pernah diperdengarkan pada Sumpah Pemuda di tahun 1928 di Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, itu bangsa Indonesia. Hal itu menjadi embrio kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 berikutnya. Demikian juga dalam arti bergereja, saudara-saudara. Membangun kebersamaan dan persekutuan menjadi salah satu tugas utama dari gereja di dunia ini. Yang sering kita dengar marturia. Marturia artinya bersekutu, beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Satu Tuhan, satu pujian, yang juga satu iman dan kepercayaan. Tetapi bila kesepakatan atau persekongkolan atau kesamaan hati untuk suatu pekerjaan menentang Tuhan, sudah pasti Tuhan akan mengacaukannya. Sebab itu dihimbau bagi jemaat, mari membangun kebersamaan dalam Tuhan. Jangan justru membangun kebersamaan melawan Tuhan. Kedua, pembangunan tugu. Zaman sekarang ini pembangunan tugu bagi orang Batak tidak lagi segencar pada era tahun 60-an sampai dengan 90-an. Tetapi bentuknya yang berbeda. Sekarang yang dibangun adalah panji-panji marga. Sampai-sampai ada anggota gereja meninggalkan ibadah dan urusan gereja demi membangun panji marganya. Tidak salah membangun panji marga, itu bagus. Demi kesatuan persatuan seluruh keturunan satu marga, itu baik. Dan kebersamaan dalam tubuh marga-marga dan keluarga itu sangat baik. Tetapi jangan sampai membelakangi atau mengabaikan Tuhan yang telah memberi berkat karunia-Nya bagi kita. Suatu bahaya yang perlu diwaspadai saudara-saudara dalam pergaulan kita manusia pada saat ini, apabila kita tidak lagi saling mengerti, tidak saling memahami, terutama dalam satu pelayanan yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dan jangan sampai Tuhan diabaikan dan kita tinggalkan. Zaman sekarang di tengah kecanggihan kemajuan teknologi, rentan manusia melupakan Tuhan. Zaman kini sudah ada orang yang menjaminkan masa depannya lewat asuransi jiwa. Dan dengan kecanggihan teknologi, tidak lagi menjaminkan masa depannya di dalam Tuhan. Karena itu jikalau di Babel yang menjadi masalah adalah pembangunan menara yang menyebabkan kekacauan bahasa mereka, kini di zaman yang maju ini, mari kita satukan bahasa kita, yakni bahasa kasih, bahasa cinta pada dunia ini, supaya berkat Tuhan kita terima dan kita mampu mengendalikan diri zaman ini untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, satu hal yang bisa menyatukan seluruh bumi sebagai kebalikan daripada yang dilakukan oleh Nimrod adalah beriman kepada Yesus Kristus. Dalam iman kepada Yesus Kristus, segala tembok-tembok pembatas akan dirubuhkan. Kita satu dalam Tuhan, satu dalam kasih, satu dalam iman dan keyakinan. Dan mari melangkah bersama untuk mengikuti jalan yang ditetapkan Yesus sebagai jalan yang lurus membawa kita kepada kehidupan yang abadi bersamanya kelak di kebahagiaan sorga. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami, atas anugerah-Mu bagi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan-Mu
lewat ibadah sektor malam hari ini. Berkatilah firman yang telah kami dengar, supaya kami tidak akan menggunakan kesepakatan persatuan-kesatuan kami untuk melawan Tuhan. Tetapi persatuan-kesatuan yang akan kami bangun ialah untuk menjalankan misi gereja di dunia, misi Tuhan di dunia ini, mewartakan kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Tolong kami Tuhan, untuk betul-betul menyadari kekeliruan bila ada kami lakukan selama ini. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mau bertobat, memperbaiki segala sesuatu kelakuan yang tidak berkenan kepadamu, supaya berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat seluruh warga gerejamu di GKPI Maranatha, GKPI Johor Indah, GKPI Tanjung Anom. Berikan berkat-Mu Tuhan, kesehatan dan sukacita dalam setiap keluarga, supaya kami boleh memanggil nama-Mu setiap hari, bersyukur kepada-Mu atas segala karunia-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.